Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin sayang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Berikut kepada dan selaku mengasih tanah pendidikan dan surga menaruh dividen kepada program jasa maluan menaruh dividen kepada pengurus tanah pendidikan dan surga menaruh dividen kepada keluarga saya atau saya dan kepada saya lakukan. Oke, pada pagi hari ini saya akan presentasikan imajinasi saya tentang riya dan nifak. Nah, riya pertama ada pengertian riya, yaitu dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Ya, secara istilah yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah SWT. Dua macam-macam riya, yaitu ada dua, riya jali dan riya khafi. Riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Dua, riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengenai pujian dan sanjungan dari orang lain. Yang ketiga ada bentuk-bentuk contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada seorang menyumbang masjid, ada banyak orang yang dengan maksud agar dipuji. Yang kedua orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli riya. Dan keempat ada pun akibat negatif riya. Akibat negatif riya yang pertama ada menghapus pahala amal baik, kedua mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil, yang ketiga tidak selamat dari bahaya kekafirannya karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. 5. Itu perilaku menghindari riya. Yang pertama ada memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah SWT sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan tidak dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. 2. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukannya. 3. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridha terhadap semua amal untuk Allah SWT. Semata cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Yang kedua ada nifak, yaitu pengertian nifak itu berasal dari kata nafiko yang artinya adalah salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan jenis virus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat tersembunyi. Nifak juga berarti pemuka dua, pura-pura pada agamanya. Nah, menurut istilah yaitu nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai dengan atau antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku ini seperti dilakukan hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan dan perbuatan atau dengan kata lain tindakan yang selalu dilakukan. Kedua ada macam-macam nifak, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Yaitu nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah SWT, sedangkan dalam hatinya tidak ada iman sama sekali. Dia sholat, beramal, sholat dan bersedekah lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadari keimanannya dalam hati. Yang kedua ada nifak amali, yaitu nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Ketiga bentuk dan contoh perbuatan munafik. Pertama ada munafik jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Dua tidak mampu beramal ma'ruf nahi munkar. Tiga seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang keempat ada upaya menghindari nifak, yaitu pertama ada nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Oke, kan ada. Dia juga bisa saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.